baik, Nak. Coba kemarin terakhir meeting kita bahas apa? Terakhir meeting kita bahas apa? Halo? Empty set, and then? Himpunan sama, same set, and then? Equivalent set. Oke. Solihah, silakan videonya dinyalakan ya. Turn on your video, please. Sania, dinyalakan videonya, Sania. Kaila, Hodijah juga. Oh. Oke, silakan dinyalakan ya. Oke, kemarin kita belajar himpunan kosong, same set, and equivalent set. Udah bisa membedakan mana itu himpunan ekuivalen dan himpunan sama? Bisa ya? Oke, today kita akan meneruskan. Ada pertanyaan dulu nggak tentang yang kemarin? Any question about last meeting? Yang belum mengerti? I will count. 1, 2, 3. Oke. Ustazah mengasumsikan Antuna sudah ngerti ya, kalau tidak ada yang nanya. Oke. Please open your book, ALC book. Page ini. Page 59 and 60. 59-60. 59-60, terutama di halaman 60-nya ya. Sudah? Oke. Oke, sudah, sip. Kalau Ustazah punya ini, masih ingat gabungan nggak? Gabungan itu apa sih? Bahasa Inggrisnya apa? Union ya. Do you still remember? Masih ingatkah dengan union? Nah, union itu gini, misal ini I have two sets angka lah ya, ini himpunan A, ini himpunan B. Ini 2, 3, 4, 5. Ini 9. Ini 1, 6, 7. If I ask A union B, berapa aja? Satu, dua, tiga. 4, 5, 6, 7. Berapa? 9. Udah? Masih ingat berarti ya? Terus kalau Ustazah gini, I have himpunan P. Himpunan P itu A, B, C, D, E, F, G. And himpunan Q itu H, A, B, X, Y. Maka P gabung Q apa? A, B, C, D, E, F, G,
H, X, Y. Iya, masih ingat ya? Masih ingat ya? Oke. Kenapa tidak ditulis 2 kali? A-nya? Iya, cukup 1 kali saja. Kalau Ustazah nanya NP, NP-nya berapa? 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Pinter. Kalau Ustazah tanya NQ, 5. Terus kalau Ustazah nanya N, P, union Q, 10? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul ya, 10. Nah, ini tuh ada loh. Ada hubungan antara NP, NQ dengan NP gabung Q dengan, oh coba kita lihat irisannya. P irisan Q. P irisan Q apa aja? Ini ya AB doang? Just two? Oke. N berarti N P irisan Q-nya berapa? 2. Nah, ini ada hubungannya. Apa? Bisa nggak? Bisa kita tebak-tebak nggak? Nih, bayangin aja ada 2 himpunan. Ada 2 himpunan. Oh, kita tulis aja. Ini P, ini Q. Ini P, ini Q. Tadi P anggotanya. Oh, kita tulis irisannya dulu. Irisannya itu A sama B. A, N, B. P itu C, D, E, F, G. Plus AB juga karena AB-nya udah ditulis. C, D, E, F, G ya. Nah, kalau yang ini, yang Q, H, X, Y. Plus AB ya. H, X, Y. Nah, bisa kebayang tidak? Kalau N jumlah P gabung Q itu kira-kira kan yang ada di sini kan, tapi dikurangi yang tengah-tengah, bener nggak? Nih, gabungan itu anggota ini sama anggota ini dijumlahin, terus karena ini ada di dua-duanya dikurangi jumlah anggota ini. Jadi gimana dong? N Iya. Jadi gimana? NP terus ditambah ini dulu sayang nih. N Q dikurangi N yang di tengah kan? N P irisan Q. Alah, jelek sekali. Ngerti nggak? Sudah tulis lagi deh di bawahnya ya, tulis lagi, itu jelek. N P gabungan Q sama dengan NP plus NQ dikurangi NP irisan Q. Nah, benar nggak ya? Kan tadi kita udah dapet nih. Benar nggak kalau dimasukin ke sini? Coba NP gabungan Q-nya berapa tadi? 10. Oke, kita tulis di sini. 10 sama dengan NP-nya berapa? 7 tambah dikurangi benar nggak hasilnya 10? 10 sama dengan 10 ya? Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Betul. Nah, gitu ya. Ini ingat-ingat ya. You must remember this formula. Coba
look at uji kemampuan 2.8 halaman 61 nomor 3 dan 4 cobain. Atau ada yang udah? Ada yang udah? Oh, ada yang udah. Oke, I will give you sampai 7.55 ya. Sampai 7.55. Uji kemampuan 2.8 page 61. Nih, sudah tulis di chat ya. Page 61. Uji kemampuan 2.8 number 3 and 4. Try. Yang udah berarti apa ya? Bisa tanya-tanya ke Ustazah kali ya yang belum ngerti. Coba sampai 7.55. I give you time. It's about 5 minutes to solve these questions. Silahkan yang mau bantu Ustazah tulisin namanya di chat. Misalkan mau nyoba 3A gitu, 3B misalkan. Oke, Alisa nomor 4. 3A sama 3B masih available. Oke, Aisyah, very good. Oke, Aisyah 3A, tinggal 3B nih. It's okay, no problem. No problem. What? Iya, karena kita latihan dan belajar ya. Kalau salah saat belajar itu biasa. Kalau kita udah pinter, buat apa belajar? Maksudnya orang pinter juga harus belajar sih. Maksud pinter di situ tuh kalau kita udah tahu dan udah expert, kan mending belajar yang lain kan? Karena Antuna belum pernah belajar hal ini, himpunan, dan baru pertama kali belajar, berarti salah itu biasa. Biasa sekali. Oke. Tinggal 3B. 3 menit lagi kita bahas bareng ya.
Oke, Marwah, very good. Oke, very good. Kita langsung bahas karena udah 3 ya. Kita mulai dari nomor 3A dulu. 3A itu siapa? Aisyah. Oke, Aisyah, help me please. How to answer number 3? Ngikutin contoh soal nomor 2 titik. Oke. Oke, kita coba ya. Number tuh hampir sama. Tuh ada tips ya dari Aisyah, katanya kalau misalkan ngerjain soal tuh lihat contohnya. Biasanya contoh dengan soal tuh mirip-mirip. Nah, Antuna bisa ngikutin. Gitu ya. Iya, betul. Sebetulnya biarpun Ustazah nggak ngejelasin nih, Antuna iseng-iseng baca, Antuna pasti bisa deh. Kalau Antuna sungguh-sungguh membaca buku ini. Uji kemampuan dua titik 8 page 61. Oke, number 3A ya. Gimana nih? Coba dibaca dulu soalnya. Langsung enggak, dari dalam. Iya, yang pertama kali dibikin apa? Lingkaran dulu, kotak dulu. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kalau Aisyah katanya lingkaran dulu takut nggak muat, baru kotaknya bebas. Atau kalau mau kotak dulu baru lingkaran tidak apa-apa ya. Berarti ini semesta atau universal. Ustazah mau pakai U aja, tapi kalau mau pakai S juga boleh. Terus abis itu Aisyah berapa? M aja nggak apa-apa ya. Bakso dan mie ayam gitu. Kita janjian B itu bakso, M itu mie ayam, gitu ya. Oke, tapi mau MA juga nggak apa-apa, bebas aja. Terus apa katanya? Kenapa dikurangi 12? Oke, betul. Kalau dilihat di contoh soal 2.14 seperti itu ya, very good. Nah, Ustazah kasih tips nih, ya. Kalau ada soal yang seperti ini, kita lihat dulu. Yang gemar keduanya berapa? 12 kan? Right? 12. Nah, kita tulisin dulu di sini. Nah, sama kalau ada yang bilang tidak gemar keduanya berarti di luar kan? Nah, kita nggak butuh ini, nggak butuh yang di luar, nggak butuh komplement. Yang di luar ini kan komplement. Nah, habis itu ya udah yang B dikurangi ini, yang M dikurangi ini juga. B-nya berapa? Yang gemar bakso. Langsung kita kurangi yang di tengah. Kan yang bakso itu 24. Langsung kita kurangi dengan yang tengah. Berarti berapa di sini? 12. Ini ini 3. Oke. Udah ya? Udah. Ada yang beda nggak? Sama? Semua ada yang beda? Kalau yang beda boleh ya? Yang beda boleh bilang. Ustazah, Ana beda gitu.
It's okay to be different. What? Di bawah di sini. Bebas. Iya, tidak apa-apa. 5-nya bebas ya, asal 5-nya jangan di sini, jangan di luar. 5-nya bebas, mau di atas, mau di bawah boleh, asal dia di dalam kotak, di dalam persegi panjang ya. Oke? Sip. Very good ya, Aisyah. Thank you so much. Oke, next. Number 3B. Number 3B. Siapa tadi? Marwah bukan? Marwah ya? Oke, gimana nih Marwah? Kenapa? Kenapa? Boleh lah, boleh. Boleh. Coba dari dalamnya biar kita makin mencerna soalnya ya. Oke, stop that. 24 gemar makan bakso. Berarti itu apa? Kalau dituliskan di simbol apa? N apa? NB ya? Nih, dalam suatu kelas terdapat 24 siswa gemar makan bakso. Berarti itu kalau disimbolin kehimpunan jadinya NB kan? B itu gemar makan bakso. Jadi NB-nya berapa? Iya, pinter. Marwah langsung aja diginiin pakai simbol. Terus 15 gemar mie ayam, berarti N apa? NM, pinter. Berapa? Iya, pintar sekali. 15, oke. Terus? Pokoknya kalau banyaknya itu pakai N. N apa sekarang? Yang 12. Apa? Itu N apa ya? Kalau gemar keduanya berarti apa? Irisan atau gabungan? Iya, irisan ya. NB irisan M. Sama dengan 5, really? 12. 5 itu apa sih? 5 itu komplement ya. Gak usah lah ya. Gak usah, si 5-nya gak usah. Karena kita tidak butuh itu. Kita tidak butuh komplement untuk soal ini. Paham gak? Tapi kalau mau ditulis juga boleh. Ditulisnya gini. N, B, gabungan, M, komplement gitu. Kalau mau ditulis ya, tapi kita kan nggak butuh ini. Tapi kalau ditulis pun tidak apa-apa. Oke, terus yang ditanyakan apa ya? Yang ditanyakan apa? Banyak siswa itu artinya apa? N apa? Oh iya bener ya, NS ya? Iya pinter, NS. NS itu, oh iya kita butuh ini, sorry. Oh sorry, Ustazah salah ya. Kita butuh ini, komplement ini, karena yang ditanyakan, benar, termasuk yang tidak suka keduanya pun kan, masuknya ke kelas itu kan? Oh iya, pintar sekali, oke, pintar sekali. Iya, oh iya, betul, pintar. Oke, Ustazah yang salah ya. Tuh kan Ustazah aja salah loh, apalagi Antuna. Berarti wajar banget kalau Antuna salah. Sama dengan apa dong? Kira-kira NS itu? N, B, gabungan, M,
ditambah ini kan komplemennya. Irisan M. Bukan. Nih, yang ada di kelas yang gini. Kan ada siswa di kelas. Nah, itu tuh dinamakan semesta atau U. Kalau di sini U, oh di sini Ustazah S, harusnya U ya, sinkron atau ininya diganti dengan S deh, biar sinkron aja gitu. Ini S, ini S. Nah, siswa di kelas itu tuh berarti kan yang enggak suka keduanya, iya kan? Yang 5 tadi ditambah dengan yang menyukai bakso dan mie ayam gitu. Tapi yang menyukai keduanya tuh dihitungnya satu orang. Paham nggak? Jadi misalkan nih Azra itu suka mie ayam, Aisyah suka mie ayam dan bakso. Nah, Aisyah itu dihitungnya satu orang aja gitu. Paham tidak? Meskipun Aisyah itu suka mie ayam, suka bakso, tapi tetap aja orangnya ada satu kan? Nah, oke, berarti lanjut NS. Oh, yang ditanyakan NS ya? NS sama dengan ininya udah dapat belum? Udah. Tapi kan di sini kita belum motret ya? Oke, maksudnya di ininya udah ada diketahui nggak? Belum ya? N, B gabungan M-nya belum ada kan di sini? Belum ada. Oke, kita tulis lagi. N, B gabungan M. Gitu. Ditambah, ini udah ada ini. Ini udah ada belum? Berapa ini? Berapa? Nah, kita cari yang belum ada. Kita cari di sini. N, B gabungan M. Nah, gimana formulanya? NB. Formulanya dulu sayang ditulisin. NB gabungan M itu kan NB terus ya. Formulanya sayang nih yang ininya nih, rumusnya. Nah, yang ininya. Bentar, mana ya? Iya. Nah, yang ininya nih, yang gini-gininya. Iya, kalau di yang tadi kan P ya, kalau di sini kita B sama M. Ditambah. Pinter. Terus ditambah atau dikurangi? Dikurang N, B irisan. Pinter. Pintar sekali. Terus NB-nya ada di sini? Iya. Terus berapa sayang? Iya, jadi berapa totalnya? Tiga 39 kurangi 12 ya. Iya, jadinya berapa? Berapa? 39. Berapa? Jadi berapa dong? 27. Betul ya? Udah selesai belum? Belum. Terus gimana dong? Dimasukin ke sini ya. Kan kita maunya jumlah siswa di kelas itu.
Berarti berapa di sini? 27 ditambah 5. Jadi berapa? 32. Nah, jadi jumlah siswa di kelas itu ada 32. Wah, paham tidak? Ada yang nggak paham? Nanti Ustazah share deh ya ininya. Ustazah share wordnya yang coret-coret Ustazah ini. Nanti Ustazah share di grup. Kalau Antuna belum paham, pelototin deh. Pelototin sampai paham. Oke, thank you Marwah. Ya. Oh, gimana nih? Ustazah suka nih yang berbeda-berbeda gini. Oh gitu, langsung to the point. Nggak apa-apa sih, langsung to the point. Bahkan ya kalau Antuna gini, kalau soalnya PG nih kan itu bebas ya gimana Antuna ngerjainnya. Antuna bahkan kalau misalkan udah ini banget gitu, dilihat oh A, oh kalau bisa ya, tapi biasanya dikotret dulu sih. Boleh. Tapi kalau esai, kalau Aisyah mengerjakan esai, sebisa mungkin runut ya. Gini kan matematika itu kan kita belajar untuk sistematis dan logis. Jadi misalkan kalau kita tiba-tiba nulisin 3 tambah berapa, itu tuh 3-nya itu dari mana gitu. Dari mana? Nah, kalau misalkan ditulis yang diketahuinya kan kita tahu. Oh, 24 tuh dari sini karena NB-nya begini gitu. Tapi kalau misalkan PG itu tidak apa-apa Aisyah, tapi kalau misalkan soalnya esai sebisa mungkin Aisyah tulis dengan lengkap ya. Oke? Oke. Sip. Next. Kalau ulangan di Ashifa, kalau soalnya PG itu bebas. Bebas kan tidak dinilai caranya. Tapi kalau misalkan esai sebisa mungkin lengkap karena gini, bisa jadi Antuna itu prosesnya benar, terus penghitungannya salah kayak tadi nih Marwah yang ini 39 kurangi 12. Tapi di sininya udah betul, di atasnya tuh betul gitu. Nah, itu nilainya bisa jadi besar gitu walaupun jawabannya salah. Kalau esai itu lebih melihat proses daripada jawaban akhir. Kalau PG itu kita lihatnya jawaban akhir gitu. Iya, of course. Kalau esai, enaknya esai gitu. Sip. Coba sekarang Alisa, number 4. Ya. Gimana nih cara Alisa? Mm-mm. 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 Ya. Mm-mm. 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 Bisa. Bisa ya. Nih gini. Coba kita tuliskan dulu soalnya dalam simbol. Gimana nih kalau dituliskan dalam simbol? Dalam suatu kelas terdapat 36 siswa, berarti itu jumlah apa? Iya, jumlah keseluruhan itu apa? N? Jumlah keseluruhan itu apa? NS ya, universal. Semestanya berapa? 36. Terus apa katanya? Oh, presentasinya hilang. Oh, pantesan. Bentar. Oh iya, hilang. Wait please.
Udah ada? Oke. NS-nya 36. Terus apa lagi, Alisa? Yang gemar matematikanya ada 18 ya. Oke, terus? NB-nya 20. Terus? M gabungan B komplement 2. Oke, terus? Tadi caranya Alisa gimana? M irisan B-nya sama dengan NM ya tambah NB tambah N irisannya diketahui nggak? Kan irisannya yang mau kita cari. NM irisan B sama dengan NM ditambah NB ditambah. Nah, itu maksud saya. NM gabungan B terus dikurangi NS. Nah, nih bagus ya. Nih ketika kita udah paham konsepnya, kita tidak perlu lagi menghafal formula. Ketika kita udah hafal konsep diagram Venn, konsep irisan gabungan, kita nggak perlu kita ngafalin ini, nggak perlu ngafalin rumus. Kita bisa tahu formula sendiri otomatis gitu. Nggak perlu ngafalin NA gabungan B itu adalah NA tambah NB dikurangi NA irisan B, NA gabungan B sama nggak perlu gitu. Kalau kita ngerti konsepnya, kita bisa langsung kayak gini buat formula sendiri. Tapi sebetulnya itu masuk juga ke rumus yang tadi nih ya. Kan tadi lihat ini. Ini mirip nggak sama yang ini? Yang mana? Nih. Ini kan NS sama dengan NB gabungan M ditambah NB gabungan M komplement. NB gabungan M itu kan ini. Mana? Bentar. NB irisan. Nih, kita tulis lagi ya rumus yang ini. Nggak ada komplement di sini, bentar. Mirip nggak soalnya? NM irisan B. Bentar. Irisan B sama dengan nomor 3. Yang mana? Iya, 12. Oh iya. Bentar. Ini ada hubungannya tidak antara ini dengan rumus ini? Iya benar. Oh, yang di sini udah diketahui ya. Jadi yang ini belum diketahui. Jadi kita cari sendiri. Oke. Tapi jadi bukan nggak ada hubungan. Kita tidak bisa mengcompare dengan rumus yang ini karena yang di sini itu si irisannya itu udah ada gitu. Paham tidak? Oke. Good. Bentar. Jatuh pulpen Ustazah. Oke, kita masukkan. Iya kan, jadi kita bisa nemu sendiri gitu formulanya. NM irisan B karena kita paham konsepnya. Gitu, apapun kita mau nyari apapun, kalau kita paham konsepnya, kita pasti tahu rumusnya tanpa kita ngafalin. Iya kan? NM irisan B kan yang ditanyakan. Oke. Sama dengan NM-nya berapa? 18
Tambah 2. Oh, ini komplement ya. Terus ditambah 2. Kurangnya 36. Jadi berapa? 4. 8 tambah 2, 40. 40 kurangi 8 tambah 2, 20. Tambah 20, 40. Kurangi 36 jadi 4. Oke. Habis gitu gimana? Iya. Itu bikin diagram fan-nya. Alisa bikin apanya dulu? Lingkarannya dulu, kotaknya dulu. Oke. Ini M ya? Ini B. 4-nya di mana kotak ya? Maaf jelek ya. 4-nya di mana? Terus? Kenapa 14? NM itu NM dikurangi NM irisan B ya. Tuh kan langsung tahu lagi rumusnya karena paham konsepnya. Di sini berapa? 14. Sini 16. Oke. Terus ini S. Nilainya 2. Oke, terus habis gitu? Udah. Ditambahin aja semuanya kan? Jumlah. Oh iya. Oh iya benar. Iya ya. Soalnya aneh ya. Dalam suatu kelas terdapat 36 siswa. Terus di akhir tentukan banyak siswa dalam kelas tersebut. Iya, jadi mungkin maksudnya membuktikan benar gak sih jumlahnya 36 mungkin gitu ya. Atau bisa juga dia sebenarnya pertanyaannya itu gambarlah diagram Venn-nya doang gitu. Udah ada ya di sini 36 siswa, terus di sana tentukan banyak siswa dalam kelas tersebut. Oke lah, kita tulis aja ya. Banyak siswa sama dengan, boleh langsung aja ditambah-tambahin aja 14, atau mau ditulis boleh, misalkan NM ditambah NM irisan B ditambah NB ditambah NM gabungan B komplement juga boleh. Berarti 14 ditambah tambah ya, tambah 2. Jadi 30. Oke. Betul sekali, Alisa, thank you so much. Ada yang beda nggak caranya? Ada yang beda? Halo? Ada yang berbeda? Iya, silakan yang ketahuan. Ada yang beda? Ada yang beda? Sama? Ada yang nggak ngerti? Ada yang nggak ngerti? Apa? Bingung caranya. Bingungnya di mananya? Ini. Bingungnya tuh katanya di contoh soal hampir sama. Coba ada nggak yang caranya pakai 2.14? Ada nggak? Sama aja sih. Enaknya gitu ya, kalau kita udah paham konsep, kita bisa pakai cara apapun yang kita mau. Kalau yang ini, kalau yang bingung berarti konsepnya harus dimatangkan lagi, harus dipahami lagi apa itu gabungan, apa itu irisan, apa itu komplement, harus dibaca lagi sampai paham. Nanti kalau udah paham enak.
Gini cara memahaminya sambil kita ngebayangin di kehidupan nyata. Bayangin aja di kelas misalkan ada yang suka bakso, ada yang suka mie ayam. Kan misalkan Ustazah suka dua-duanya, bakso suka, mie ayam suka gitu kan. Terus nada, Ustazah saya tidak suka bakso karena bakso bentuknya bulat. Ana tidak suka bentuk bulat, jadi Ana tidak suka bakso. Jadi Ana sukanya mie ayam. Nada sukanya mie ayam doang. Oke. Nada sukanya mie ayam. Marwah sukanya bakso doang. Aisyah sukanya dua-duanya. Tetap kan meskipun Ustazah dan Aisyah suka dua, mie ayam sama bakso, tapi orangnya cuma satu kan? Nah, sambil dibayangin di diagram Venn itu gitu. Oh, Ustazah kan suka keduanya, berarti Ustazah ada di tengah sama Aisyah. Oh, tadi siapa ya? Nada suka mie ayam, berarti mie ayam ada di lingkaran mie ayam, tapi tidak di tengah gitu. Kenapa dikurangi? Kenapa dikurangi sama yang di tengah? Soalnya itu tadi, walaupun kita suka dua, bakso sama mie ayam, tapi orangnya cuma satu gitu. Kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. I know, pasti Antuna rada-rada gitu. Itu wajar ya, wajar. Ustazah udah cerita belum sih? Ustazah itu punya dosen nih di kampus. Namanya Pak Sumanang. Pak Sumanang itu kalau ngajar itu ngajarin mata kuliah kan kalau di kelas itu kita belajarnya mata pelajaran, misalnya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan. Kalau di kuliahan itu mata kuliah gini, misalkan matematika itu mata kuliahnya ada kalkulus, jadi matematika tapi dibedah-bedah lagi gitu. Ada kalkulus, ada teori grup, ada analisis real, ada topologi dan sebagainya. Nah, Pak Sumanang itu yang ngajarin mata kuliah yang susah-susah, pokoknya abstrak deh, pokoknya mau ngertiin satu baris aja di bukunya tuh perlu waktu berhari-hari gitu. Apaan sih ini nggak ngerti gitu kan. Terus beliau bilang, masih nempel nih di Ustazah, beliau bilang kalau kita itu bahwa matematika itu adalah proses berpikir yang panjang, jadi tidak mungkin instan dan itu perlu proses. Jadi harus sering latihan, harus sering baca, karena itu nggak instan, itu proses berpikir loh, proses berpikir yang panjang. Udah proses kan, terus panjang lagi. Jadi it's okay kalau Antuna belum paham. Nah nanti, tapi kalau saat Antuna paham, itu tuh senengnya luar biasa banget. Coba deh kalau Antuna, itu ketika Antuna tring gitu, tring, lampunya nyala, itu tuh seneng banget. Apa? Iya makanya, iya. Jadi challenging gitu. Wajar lah matematika susah, wajar, tapi ketika kita terus berusaha untuk memahaminya, ketika kita paham, wah itu seneng banget sih. Iya. Iya, makanya Antuna harus sering diulang-ulang, repetition. Practice makes perfect. Itu berlaku banget di matematika. Practice makes perfect. Tapi kalau gini, Ustazah, saya benar-benar nggak paham matematika, saya gelap banget, saya tidak suka, I hate mathematics very much. I hate mathematics gitu. Saya tidak berbakat di matematika, saya tidak mau. Nah, itu ya nggak apa-apa juga sih, ya orang-orang kan potensinya berbeda-beda ya. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk good at math. Mungkin dia good di subjek yang lain, misalkan olahraga, seninya bagus, tapi jangan sedih juga gitu karena gara-gara matematika yang nggak bisa, ya jangan sedih gitu. It's okay, namanya juga orang ya, ada kekurangan dan ada kelebihannya. Insya Allah kok kalau Antuna misalkan berusaha, misalkan hadir terus, tugas masuk terus akhlaknya baik, KKM tuh dapet deh pokoknya. Jangan takut. Jadi jangan sedih kalau nggak bisa. Itu biasa banget ya. Oke. Udah 3 menit lagi nih. Sudah mau ngabsen. Target Ustazah tidak tercapai ya. Tadinya Ustazah mau nyelesain, tapi tidak tercapai. Jadi kayaknya kita lihat nanti ya. Mungkin Ustazah bikin kayak simulasi ulangan gitu, quizzes. Simulasi ulangan tapi bukan ulangan gitu. Kita lihat
Sepertinya. Nih, ketika kita udah prepare ketika kita udah prepare, oke. Kemarin Ustazah banyak yang ngejapri Ustazah, ngechat personal, Ustazah saya tidak mau, kenapa sih tidak Google Form aja, kenapa Quizizz gitu kan, Quizizz kan saya deg-degan dan segalanya. Tapi ketika Antuna mempersiapkan dengan maksimal, itu tidak masalah mau pakai Google Form, mau pakai Quizizz, kalau bisa ya bisa aja gitu. Nah itulah biar Antuna berlatih ya, tidak dalam zona nyaman. Jadi kan hidup ini seperti roller coaster, banyak ujiannya. Jadi kita bakalan sering nemu zona-zona yang tidak kita sukai dan kita harus hadapi, gitu. Ya Ustazah sesuaikan, kalau yang gampang mungkin 1 menit atau berapa detik gitu ya. Kalau yang susah itu disesuaikan waktunya. Ustazah tidak ngasih waktu. Kalau misalkan susah lumayan gitu ya, perlu berpikir dan perlu ngotret, Ustazah kasih waktu yang sesuai gitu. Don't be afraid. Siapin aja jaringannya ya. Oke, coba kita akhiri dulu deh dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bentar, jangan live dulu ya. Abis ini pelajaran siapa?